Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Saya membuat rekaman suara ini jam 22:09 ditemani gerimis hujan gitu ya, hujan yang rintik-rintik menjadi syahdu, menjadi sejuk. Saya sedang di luar rumah maksudnya, melihat hujan yang netes-netes dikit ke daun-daun gitu ya. Itu betapa Tuhan itu sangat luar biasa, betapa Tuhan itu begitu adilnya kepada semua makhluk. Pohon diam dikasih hujan, tanah kering dikasih hujan, diserap tanah diambil oleh tumbuhan, kemudian membuat tumbuhannya menjadi tumbuh dan dimakan oleh manusia. Diserap tanah, airnya dipakai oleh manusia untuk keperluan hidupnya dan sebagainya. Tuhan sudah sangat sempurna membuat hukum di semesta ini. Tuhan sudah sangat luar biasa mengatur semua mekanisme yang terjadi di alam ini. Kita hanya perlu mengenali hukum-hukum itu, mengenali aturan itu, dan kita hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Malam ini malam Jumat, malam yang katanya orang horor, bahkan yang lucu katanya orang malam untuk mengerjakan sunnah Rasul itu ya, alias berhubungan suami istri dengan istri atau suami. Sebetulnya sih kalau mau hubungan suami istri ya bisa kapan aja gitu. Dan saya kurang begitu nyaman ketika mengkhususkan suatu hari sebagai hari yang spesial sebetulnya, karena harusnya kita bisa menciptakan semua hari itu penuh dengan kebaikan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya adalah hari, semuanya adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hari ini hari Kamis, bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin cerdas, semakin pintar, dan tentunya semakin sadar bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Hidup yang baik, hidup yang benar itu cirinya adalah hidupnya selalu bahagia, selalu nyaman, selalu damai, dan tentunya semua kebutuhannya terpenuhi. Hidup harusnya seperti itu. Tuhan menciptakan Anda hidup sebagai manusia. Tentu Tuhan sudah memberikan rezeki kepada Anda. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan rezeki kepada Anda. Kenapa? Tuhan sudah berjanji, aku pasti penuhi semua kebutuhan makhlukku. Bahkan hewan yang melata pun sudah disiapkan rezekinya. Tinggal bagaimana kita menyadari itu dan menerima rezeki itu sebetulnya. Kita tinggal menerima. Tapi menerima itu bukan tahu langsung jatuh dari langit gitu, bukan. Menerima artinya apa? Harus menyadari dengan aturan-aturan main yang sudah Tuhan berikan. Yang utama adalah berpikir. Saya sedang menulis buku kitab Penari Rezeki. Saya sudah sampai di halaman 73 ini. Tadi di sela-sela menulis ini saya sempatkan untuk membuat audio catatan harian untuk hari ini. Hari ini tadi pagi saya bangun pagi, saya berjemur cukup lama tadi di matahari. Jadi sambil main badminton sama Ami, saya menikmati hangatnya matahari pagi. Itu luar biasa sebetulnya kalau kita sambil berolahraga, kita biarkan tubuh kita tersinari matahari. Kembali kita hanya bisa bersyukur. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas semua nikmat yang sudah Tuhan berikan ke hidup saya sebetulnya. Mulai pagi, siang, sore sampai malam ini semuanya adalah nikmat. Tadi pagi menikmati matahari gitu ya, hangatnya menyentuh kulit saya membuat tubuh menjadi jauh lebih fresh, berkeringatnya banyak, sambil badmintonan, sambil main sama Ami, itu keluar keringat banyak dan
rasanya fresh dan segar, pikiran menjadi terang. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, dan Tuhan Maha Baik. Saya kadang miris ketika ada orang yang mengeluh tentang Tuhannya ngasih hukuman, Tuhannya ngasih ujian, Tuhannya mengatakan bahwa ini sudah kehendak Tuhan, saya susah. Saya kadang ternyuh gitu. Ya itu tadi, mungkin karena mereka belum sadar apa nikmat Tuhan itu, belum kenal betul sama Tuhannya, belum tahu bahwa sesungguhnya yang membuat hidup tidak nyaman, hidup penuh ujian, hidup penuh masalah bukan Tuhannya, tapi manusia itu sendiri. Segala kerusakan di muka bumi adalah hasil dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jangan mudah sekali untuk mengatakan saya bangkrut karena sudah kehendak Tuhan, saya bercerai karena sudah kehendak Tuhan, saya susah karena sudah kehendak Tuhan. Padahal itu semua Anda sendiri yang membuatnya, Anda sendiri yang menciptakan itu di pikiran Anda. Maka sadari ini dan cobalah berhenti untuk berprasangka jelek sama Tuhan. Mungkin Anda mengatakan itu bukan prasangka jelek, itu prasangka jelek. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa yang membuat Anda susah adalah Tuhannya. Padahal faktanya bukan sama sekali. Anda sedang berprasangka jelek berarti kan? Nah ini yang harus Anda rubah. Percuma Anda mengatakan saya beriman sama Tuhan, saya sholat tiap hari, saya berzikir setiap hari, tapi ternyata Anda masih sangat-sangat belum kenal sama Tuhannya. Anda sibuk berprasangka buruk sama Tuhannya. Ibadah Anda jadinya sia-sia. Sadari ini supaya apa? Anda kenal betul dengan siapa Anda beribadah, dengan siapa Anda sholatnya, supaya apa? Ibadah Anda tidak hambar. Ibadah Anda menjadi jalan kesuksesan untuk hidup Anda. Ibadah Anda bisa menarik rezeki. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Bandung. Ibu ini adalah adik dari seorang peserta AMC beberapa bulan yang lalu gitu ya. Si kakaknya ketika sudah belajar menerapkan, dia merasakan hidupnya enjoy, kemudian anaknya bisa berubah. Nah, dia pun menyarankan adiknya untuk belajar AMC. Kakak ini ngasih link-link video di Cahaya Kehidupan kepada adiknya. Adiknya mulai menonton, kemudian mulai membeli buku 10 keajaiban pikiran, dan akhirnya memutuskan untuk belajar. Seorang ibu sangat wajib belajar AMC. Untuk apa? Untuk membuat suasana keluarga menjadi bahagia, harmonis, dan mengkayakan. Seorang ibu punya peran penting bagi pertumbuhan anaknya. Ketika seorang ibu memahami AMC, bisa mempengaruhi pikiran anaknya, yang anaknya mungkin sekarang disebut nakal, malas belajar, atau hal yang dianggap jelek lainnya. Ketika dengan menggunakan rumus AMC, bisa berubah menjadi baik. Bahkan tadi saya dapat WA dari seorang peserta AMC beberapa minggu yang lalu. Dia mengatakan bahwa, Mas Firman, putri saya yang dulu suka bantah, suka ngomong jelek, suka mikir negatif, sekarang setelah saya terapkan rumus AMC, dia berubah. Dia menjadi penuh semangat, menjadi selalu berpikir yang baik-baik, dan yang penting nurut sama saya. Nah, inilah pentingnya seorang ibu mempelajari bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Bukan hanya untuk mempengaruhi anaknya, tapi juga bisa mempengaruhi suami Anda. Anda bisa bayangkan ketika ibunya sebagai pilar sebetulnya di sebuah keluarga, punya cara berpikir yang benar, otomatis bisa mengajarkan anaknya berpikir yang benar juga, dan bisa mempengaruhi suaminya menjadi lebih kaya, bisa membantu suaminya menarik rezeki, dan sebagainya. Seorang perempuan, seorang ibu memegang peran penting dalam sebuah keluarga. Seorang anak biasanya lebih nurut sama ibunya, dan harusnya seorang ibu tahu bagaimana
mengontrol dan mengendalikan pikirannya sendiri dan pikiran anak beserta suaminya. Pahami ini dan resapi. Salam dari saya, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.